Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Perkenalkan, saya Ica Paramita, NIM 19033020. Saya dari jurusan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Padang. Nah, pada video kali ini saya akan membahas materi tentang besaran dan pengukuran. Nah, di sana nanti di pembahasan yang terakhir juga saya akan membahas tentang keterkaitannya dengan salah satu bencana alam. Nah, di sini saya mengaitkannya dengan bencana alam gempa bumi. Jangan lupa tonton videonya sampai habis ya. Dan jangan lupa juga klik like, comment, and subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah teman-teman, mungkin langsung saja ke pembahasan, yaitu tentang materi besaran dan pengukuran. Di sini saya menggunakan KD 3.2 dan 4.2. Di mana KD 2 yaitu menerapkan prinsip-prinsip pengukuran, besaran fisis, angka penting, dan notasi ilmiah pada bidang teknologi dan rekayasa. KD 4.2-nya yaitu melakukan pengukuran besaran fisis dengan menggunakan peralatan dan teknik yang tepat serta mengikuti aturan angka penting. Pembahasan yang pertama tentang besaran. Pasti teman-teman semua nggak asing dengan kata besaran ini. Pasti besaran itu segala sesuatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan angka. Jika sesuatu itu dia bisa diukur dan dia memiliki angka, itu maka dapat dikatakan dengan besaran. Makanya didefinisikan itu segala sesuatu, besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan angka. Dan diikuti juga dengan satuan ya. Nah, besaran ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Yang pertama yaitu besaran pokok. Besaran pokok merupakan besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan bukan turunan dari besaran yang lain. Artinya besaran ini besaran yang berdiri sendiri, bukan diturunkan dari besaran-besaran yang lainnya. Nah, apa aja besaran-besaran pokok itu? Ada 7. Yang pertama ada panjang, massa, waktu, kuat arus listrik, suhu, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Nah, dia ada simbolnya, dapat teman-teman lihat pada pada layar, simbol besaran, nama satuan, dan dimensinya. Oke, yang kedua yaitu besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Nah, kalau besaran pokok tadi, dia besaran yang berdiri sendiri, tidak diturunkan dari besaran yang lain, ya kan? Nah, kalau besaran turunan ini, besaran yang satuannya itu diturunkan dari besaran pokok yang tadi. Ada 7 kan? Nah, inilah dia besaran turunannya. Yang pertama ada kecepatan, percepatan, massa jenis, energi, tekanan, daya, dan luas. Yang merupakan besaran turunan ini, besarannya itu yang diturunkan dari besaran pokok yang tadi. Nah, simpelnya itu dapat teman-teman lihat dan nama satuan, dimensi. Nah, dapat teman-teman lihat, nah ini nama satuan dari kecepatan, meter per sekon. Dimana meter itu tadi satu dari panjang, ya kan? Dan sekon ini dari waktu. Nah, panjang dan waktu itu kan dari besaran pokok. Nah, makanya besaran turunan ini disebut sebagai besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Nah, kan paham ya. Selanjutnya itu ada notasi ilmiah. Notasi ilmiah ini merupakan suatu cara singkat kita untuk menulis bilangan yang terlalu besar atau terlalu kecil. Pasti teman-teman sering kan melihat angka yang terlalu besar, misalnya kayak 10.000
atau 100.000, ya kan. Nah, angka itu bisa loh kita singkat penulisannya. Juga kayak kita sering menemukan angka yang terlalu kecil, misalnya kayak 0,000 sekian, itu kan kecil banget, ya kan. Kadang kalau kita menggunakan atau menghitung rumus, itu kan sering biasanya kita temukan kayak angka 0,0000 sekian-sekian, banyak kali nolnya, ya kan. Nah, bisa loh ternyata kita singkat dengan menggunakan notasi ilmiah ini. Mau tahu caranya? Ya udah, yuk kita bahas, yaitu rumus cara penulisan notasi ilmiah. Nah, ini merupakan angka yang terlalu besar. Ini termasuk ke dalam angka yang terlalu besar. 10.000. 10.000 itu kalau kita hitung ada 4 nolnya kan? 1, 2, 3, 4. Nah, makanya kita tulis dengan 10 pangkat 4. Nah, begitu juga dengan 1000. 1000 itu ada nolnya 3 kan? 1, 2, 3. Nah, makanya kita tulis dengan 10 pangkat 3 karena angka nolnya ada 3. Lalu berikutnya angka yang kecil. Ini 0,001. Ini kan sebenarnya kalau apa nggak terlalu banyak kan 0,001. Misalnya kayak 0,00000 sekian, ada angkanya angka nolnya ada 9. Nah, 9 gimana tuh, kadang kita menulisnya itu kadang kelebihan, kadang kekurangan. Ternyata bisa kita singkat dengan kayak misalnya kalau di sini angkanya ada nolnya ada 9, misalnya 0,0000 sekian lah, gitu. Nah, bisa kita singkat kayak ini 0,001. Nah, ada 3 kan di belakang angka 3 angka 0 di sebelah kiri 1. Jadi 1, 2, 3, ya kan? Tadi kalau ini 4 angka 0 di sebelah kanan. 1, 2, 3, 4. Nah, makanya dia nggak pakai minus. Nah, kalau ini pakai minus karena ada kita hitungnya ke kiri karena dia 0,00 kan pakai koma. Nah, makanya kita hitung dari sini sebelah kiri angka 1. 1, 2, 3. Nah, makanya dia 10 pangkat minus 3. Nah, begitu juga 0,0001 dia ada 4 angka 0 di sebelah kiri 1. Ini 1 kan. 1, 2, 3, 4. Nah, makanya kita tulis 10 pangkat minus 4. Gitu. Oke. Kita masuk berikutnya ke pengukuran dan alat ukur. Pengukuran merupakan kegiatan atau aktivitas membandingkan suatu besaran yang diukur dengan menggunakan alat ukur. Ya udah pastilah menggunakan alat ukur, namanya kita mengukur kan, pengukuran. Nah, misalnya contohnya kayak gini. Ini ada 2 meja yang panjangnya berbeda. Yang si A panjangnya kita belum ketahui nih. Si B juga lebih panjang ternyata dari meja A gitu. Nah, makanya kita pengen tahu panjang meja A berapa sih, panjang meja B berapa sih. Makanya kita mengukurnya dengan menggunakan alat ukur. Nah, kegiatan itulah yang disebut dengan dengan pengukuran. Kegiatan membandingkan suatu besaran, membandingkan meja A tadi dengan meja B. Berapa panjang meja A, berapa panjang meja B. Nah, kita ingin tahu, ya makanya kita ukur dengan menggunakan alat ukur. Nah, kegiatan itulah yang disebut dengan pengukuran. Itu. Nah, ternyata alat ukur ini ada beberapa macam, dibedakan menjadi alat ukur panjang, alat ukur massa, dan alat ukur waktu. Nah, oke, baik, kita akan membahas yang pertama yaitu alat ukur panjang. Nah, alat ukur panjang ini yang sering dikenal, yang sering kita jumpai lah dalam kehidupan sehari-hari ada 3, yaitu mistar, jangka sorong, dan mikrometer skrup. Oke, untuk lebih pahamnya kita simak yang berikut ini, slide berikutnya. Oke, next. Nah, ini dia, mistar. Kalau teman-teman semua sering mengenalnya dengan penggaris, ya kan? Sering kita bawa ketika kita ke sekolah atau ketika kita kuliah.
kita sering menggunakan alat ini. Gunanya untuk mengukur, ternyata biasanya kan kita menggunakan untuk menggaris-garis ya. Ternyata mister ini kegunaannya ya ada salah satu fungsi ternyata untuk mengukur panjang. Misalnya kita ingin mengukur pensil. Pensil nih udah agak pendek misalnya. Kita ukurlah berapa sih panjangnya sekarang gitu. Nah, kita bisa menggunakan mister ini atau penggaris lah kalau teman-teman semua biasa menyebutnya penggaris. Kalau di labor biasanya kita menyebutnya dengan mister. Kalau kita baru sekolah namanya penggaris ya. Nah, alat ukur ini memiliki skala terkecil ternyata. Itu ada 1 mm dan 0,1 cm. Misalnya kayak gini. Ini penggaris kan, ada angka 1 dan ada angka 2, 3, 4. Biasanya penggaris itu sampai 33 lah, angka 33 cm atau 30 kalau nggak salahnya kan. Nah, 30 cm. Nah, dari jarak satu angka jarak 1 ke 2 itu biasanya kita sering melihat ada garis kecil-kecil antara 1 ke 2, 2 ke 3 ya kan. Ada garis kecil-kecil di sana ternyata. Nah, coba kalau kita hitung dari angka 1 ke 2 itu ada 10 garis kecil-kecil. Nah, satu garis itu karena 1 cm ke 2 itu jaraknya itu ada 1 cm kan. Nah, kalau kita hitung garis kecil-kecilnya itu kita bagi 10, 1 cm dibagi 10, 0,1 cm. Makanya dia satuannya, karena satuan penggaris ini tadi cm, berarti 1 dibagi 10. Maka dapat hasilnya 0,1 cm. Atau kalau kita buat dalam satuan ke milimeter, itu 0,1 cm itu merupakan 1 mm, ya kan. Nah, mister ini memiliki ketelitian pengukuran setengah dari skala terkecilnya. Nah, kalau skala terkecilnya tadi itu ada 10 garis kan, satu garis itu 1 mm, kita bagi 2. Berarti ya dapat hasilnya itu 0,5 mm atau 0,05 cm. Karena dia dalam satuan cm 0,1 cm, kita bagi 2 berarti hasilnya 0,05 cm. Oke, untuk berikutnya yaitu jangka sorong. Nah, kalau teman-teman semua pergi ke labor, misalnya kayak laboratorium fisika, kita pasti sering melihat alat ukur ini. Jangka sorong, ini jangka sorong manual, ini jangka sorong digital. Nah, jangka sorong ini sering digunakan untuk mengukur diameter bola kecil. Misalnya kayak kelereng kan, itu kan kecil banget kan. Dia bisa diukur diameternya berapa, itu dengan menggunakan jangka sorong ini. Nah, tidak hanya itu, jangka sorong ini juga bisa mengukur tebal uang logam maupun diameter di dalam tabung. Nah, di jangka sorong ini terdapat 2 jenis skala. Yang pertama ada skala utama dan yang kedua ada skala nonius. Skala utama yaitu skala yang terdapat pada rahang tetap jangka sorong, dan skala nonius yaitu skala pada rahang yang dapat digeser. Ini dapat teman-teman lihat, ada jangka sorong, ini merupakan rahang tetapnya. Nah, disinilah nanti ada angka-angka kan. Nah, itulah disebut dengan skala utamanya. Nah, sedangkan yang di sini itu inilah rahangnya yang dapat digeser-geser. Nah, pada angka yang terdapat pada rahang yang dapat digeser ini, itulah yang disebut dengan skala nonius. Nah, tingkat ketelitian jangka sorong itu sampai dengan 0,01 cm atau 0,1 mm. Oke, berikutnya yaitu ada mikrometer sekrup. Nah, kalau mikrometer sekrup ini dia digunakan untuk mengukur benda-benda yang tipis. Kalau jangka sorong tadi kan untuk mengukur diameter bola kan, yang bulat-bulat. Kalau untuk mikrometer sekrup ini dia digunakan untuk mengukur diameter benda tipis. Misalnya kayak kawat ada kawat, dia itu kan tipis banget ya.
Saya nggak punya kawat soalnya. Nah, maka cobalah banyak pasti pernah melihat kawat. Nah, itu kan kawat tuh tipis banget gitu kan. Kalau kita pegang pasti dia tipis. Nah, gimana kita cara mengetahui diameternya sementara dia tipis kecil banget ya kan. Nah, makanya kita menggunakan mikrometer sekrup ini. Nah, kita gunakan mikrometer sekrup untuk mengukur kawat tadi, diameter kawat. Nah, mikrometer sekrup ini terdiri atas dua bagian. Yang pertama, selubung poros tetap dan selubung luar atau poros ulir. Skala panjang pada poros tetap merupakan skala utama, sedangkan pada poros ulir itu merupakan skala nonius. Nah, coba lihat teman-teman lihat ini gambar mikrometer sekrup. Nah, inilah yang disebut dengan selubung poros tetap. Artinya dia di sini, pada angka-angka yang ada di sini itulah yang disebut dengan skala utamanya. Nah, sedangkan yang ini, inilah yang disebut dengan skala selubung luar atau poros ulirnya. Inilah yang dapat digeser-geser nanti. Nah, pada skala ulir inilah selubung luar poros ulir inilah yang angka-angka yang di sinilah yang disebut dengan skala noniusnya. Ini poros tetap tidak bisa digeser-geser. Di sini terdapat skala utama dan ini selubung poros ulir ini yang dapat digeser-geser. Nah, di sini terdapat skala nonius. Oke, mungkin nggak paham ya. Nah, kita nggak punya alatnya di sini. Jadi cuman bisa melihat pada gambar. Oke, untuk berikutnya itu pengukuran dan alat ukur massa. Nah, kalau yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari itu ada neraca pegas, neraca sama lengan, dan neraca Ohaus. Oke, lanjut aja kita bahas. Neraca pegas. Nah, kalau orang biasanya mengenalnya ini dengan dinamometer sih biasanya kan. Mengukurnya dengan apa dinamometer? Pakai dinamometer aja gitu kan. Nah, kalau di fisikanya kita mengenal alat di samping itu dengan sebutan neraca pegas. Nah, gunanya juga untuk mengukur massa atau berat benda. Nah, nanti bendanya itu kita gantung di sini. Kita misalnya ada karung, kita masukkanlah benda di dalam karung. Nah, kita gantung di sini. Nah, nanti akan terbaca berapa berat suatu benda. Nah, neraca ini mempunyai dua skala, yaitu skala Newton dan untuk mengukur berat benda, dan ada juga skala gram untuk mengukur massa benda. Oke, yang berikutnya tadi ada neraca sama lengan. Nah, kalau teman-teman pergi ke tempat penjual emas, itu biasanya sering kita nih melihat neraca ini, neraca sama lengan. Neraca sama lengan ini digunakan untuk menimbang emas. Neraca ini mempunyai dua piringan, ini piringan kiri dan kanan. Nah, satu piringan sebagai tempat beban, dan satu piringan yang lagi sebagai tempat anak timbangan. Nah, dalam keadaan seimbang, berat beban sama dengan berat anak timbangan tersebut nantinya. Lalu untuk neraca Ohaus. Neraca Ohaus ini terdiri dari 3 lengan. Sehingga sering disebut juga sebagai neraca 3 lengan. Kenapa disebut dengan neraca 3 lengan? Karena dia ada tiga lengan ya. Di sini, yang sini pertama, yang sini kedua, di tengah, yang ini yang terakhir, yang ketiga gitu. Nah, neraca Ohaus ini mempunyai 3 lengan kan. Yaitu neraca ini mempunyai 3 buah lengan. Yaitu lengan pertama yang berskala ratusan gram, lengan kedua yang berskala puluhan gram, dan lengan ketiga yang berskala satuan gram. Nah, ini lengan yang pertama. Di sini biasanya dia itu terdapat satuannya di sini satuannya gram.
Kalau yang di tengah-tengah ini dia satuannya ratusan gram. Kalau yang paling belakang itu satuannya itu puluhan gram. Gitu. Di sini satuan, di paling belakang puluhan, di tengah-tengah itu satuannya ratusan gram. Nah, neraca ini mempunyai ketelitian sampai dengan 0,1 gram. Untuk membuktikannya, di sini dari ini kan satuannya gram kan yang di depan itu. Nah, dari angka 1 ke angka 2 itu ada juga 10 garis. Ada 10 garis kan. Nah, satunya kan tadi 1 gram. 1 kan. Ada 10 garis kecil. Nah, 1 bagi 10 yaitu 0,1. Nah, makanya tingkat ketelitian itu mempunyai tingkat ketelitian 0,1 gram. Oke, yang berikutnya yaitu alat ukur waktu. Kalau biasanya kita sering menjumpainya yaitu alat ukur waktu ini jam. Jam ini nggak asing banget rasanya. Karena di dinding sering tertempel. Dinding rumah, dinding sekolah, dan arloji yang kita bawa kemana pergi, jam tangan. Nah, itu alat ukur waktu. Dan stopwatch. Stopwatch ini rasanya nggak terlalu asing kalau kita pergi ke labor fisika ya. Itu stopwatch itu sering kita temui. Atau sering juga kita temui pada guru olahraga. Perhatikan pada saat lomba lari, itu pasti guru olahraganya itu menggunakan stopwatch untuk mengukur waktunya. Nah, untuk lebih lanjutnya, mari kita bahas arloji. Arloji atau jam. Nah, arloji ini mempunyai 3 jarum. Pastilah teman-teman udah tahu. Jarum yang pertama itu untuk menunjukkan jarum jam, jarum menit. Itu untuk menunjuk jarum yang di tengahnya itu untuk menunjukkan menit, dan yang satu lagi yang paling tipis dia, yang paling kecil, dia untuk menunjukkan satuannya sekon atau detik. Nah, setiap satuan waktu tersebut dapat dikonversi ke satuan. Nah, 1 jam itu sama dengan 60 menit, dan 1 menit itu sama dengan 60 detik. Oke, berikut yaitu stopwatch. Nah, stopwatch ini sering digunakan untuk mengukur selang waktu suatu peristiwa yang sedang berlangsung. Biasanya ya seperti yang saya bilang tadi, sering kita jumpai di laboratorium, pada bidang olahraga juga sering dipegang guru olahraga untuk mengukur waktu saat lomba lari, lomba renang, atau balap mobil atau balap motor. Itu biasanya sering tuh digunakan orang pakai stopwatch. Oke, yang berikutnya yaitu kaitan besaran dan pengukuran dengan bencana gempa bumi. Nah, alat yang digunakan untuk pengukuran besaran fisika ini disebut sebagai alat ukur. Nah, besaran pada gempa bumi itu kita mengukurnya dengan menggunakan seismograf. Nah, hal inilah sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Elita pada tahun 2010 yang menyatakan bahwa skala Richter itu didefinisikan sebagai logaritma dari rekaman gempa oleh instrumen pengukur gempa yaitu seismograf. Nah, juga sejalan juga dengan ungkapan Fauzi pada tahun 2013 yang menyatakan bahwa skala Richter itu didasarkan pada pengukuran yang dilakukan oleh alat yang bernama seismograf tadi. Dan juga menurut Sunarjo pada tahun 2012 dalam bukunya juga menjelaskan bahwa ada beberapa parameter gempa diantaranya yaitu panjang gelombang, lalu besar energi gempa, lamanya gempa, itu berupa waktu kan digunakan itu pengukuran waktu asal. Lalu arah dan kedalaman gempa, magnitudo gempa dan intensitas kerusakan gempa. Itulah parameter gempa yang dijelaskan oleh Sunarjo. Nah, juga menjelaskan bahwa instrumen pendeteksi gempa bumi itu disebut juga seismograf. Alat ini dilengkapi dengan rekaman data atau seismograf ini serta sistem perhitungannya itu menggunakan perhitungan waktu. Waktu tadi itu merupakan besaran dari besaran
besaran apa tadi? Waktu, besaran pokok. Nah, sistem perhitungan waktu, pencatatan getaran tanah hasil, rambatan gelombang, gempa bumi tadi. Jadi itulah keterkaitan pengukuran ini, pengukuran besaran dan pengukuran dengan bencana gempa bumi. Itulah keterkaitannya, teman-teman. Jadi mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Dan lebihnya saya mohon maaf. Jangan pernah menyerah untuk menggapai masa depan. Tetap semangat. Saya pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan. Selamat dalam menjelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time, teman-teman semuanya.